Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum mulai pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ibrahim dipimpin doa. Diri siap kembali angkat. Selamat pagi Mulyani. Untuk kembali kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Bung, hiduplah negeriku, bangsaku raiku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada nggak hari ini temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya? Anak-anak hari ini apa kabar? Luar biasa. Allahu Akbar. Hebat. Nah, terima kasih anak-anak. Kita sekarang belajar apa hari ini? Nah, kita belajar apa? Belajar di tema 2. Tema 2, subtema 2 tentang apa? Betul sekali, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Manfaat tumbuhan bagi manusia. Pintar sekali anak-anak. Kalau sekarang, kemarin kita belajar tentang manfaatnya tumbuhan, sekarang kita belajar tentang manfaatnya hewan. Anak-anak tahu nggak manfaatnya hewan bagi kehidupan manusia? Ada yang tahu? Tidak. Banyak anak-anak manfaatnya. Seperti yang ada di gambar itu, kuda diambil tenaganya ya, manfaatnya diambil tenaganya untuk
ada telur, daging yang bisa dimakan. Nah, banyak yang lainnya contohnya ya. Sekarang kita pelajari dulu. Nah, untuk manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Perhatikan anak-anak. Nah, kita pelajaran di sini itu tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak nanti diajak Bu Guru untuk melihat video cerita dongeng ayam jago. Ya, nanti di situ anak-anak semua diharapkan untuk bisa menganalisis isi dalam teks cerita. Paham ya? Yang kedua, anak-anak diajak sama Bu Guru memperhatikan Bu Guru menggunakan media kantong Doraemon. Anak-anak nanti bisa menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Betul sekali. Sifat pada perkalian. Yang ketiga, melalui gerak tari menirukan apa? Hewan. Anak-anak bisa menentukan gerak lemah dan gerak kuat pada dinamika tari, ya. Nah, sebelum untuk melanjutkan ke materi, Ibu untuk memberikan pretest soal untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Silakan dikerjakan. Sudah pas? Ada yang kurang? Ini kelebihan 1. Terima kasih. Nah, di sini ada lembar soal pretest. Tadi diisi namanya sama nomor absennya ya. Silakan dikerjakan. Kiranya ada yang ditanyakan boleh, silakan. Sudah? Oh ya, silakan dilanjutkan. Silakan dikerjakan. Ada yang tanyakan? Sudah ya? Sudah? Oke, silakan mulai belakang dikumpulkan ke depan. Dari belakang dikumpulkan ke depan. Ayo, sudah? Nah.
Sudah ya? Nah, sebelum lanjut ke materi, silakan berdiri terlebih dahulu. Ayo semua silakan berdiri. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, pintar sekali. Silakan sekarang tepuk semangat. Semangat. Tuh ya, kita lanjut ke materi. Silakan duduk kembali. Nah, di sini manfaat hewan di sekitar kita. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternak untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulang. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan, ya. Nah, di sini buku di pembelajaran 1 ini Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak ayam. Ya, semua perhatikan ke depan. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Anak-anak tahu nggak suara ayam jago berkokok bagaimana? Apa? Kukuruyuk. Itu yang berkokok. Kalau petak-petak apa? Ya, tanda apa? Ayam betina, ya, bukan ayam Nah, di sini Bu Guru punya dongeng. Silakan semua memperhatikan ke depan. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti makanan. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Aku burung hantu. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak.
kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia berkokok. Nah, anak-anak, Wah, nah di sini tadi apa yang kamu lihat dalam video ini? Coba anak-anak, apa yang dilihat? Apa? Betul, ada ayam jago ya. Di sini tadi ayam jago. Apa ayam jago lakukan? Anak-anak tahu apa yang dilakukan ayam jago? Berkokok pada kita. Benar apa salah ayam jago berkokok pada malam hari? Salah. Yang betul pada pagi. Ya. Lalu pesan apa yang kamu temukan dengan dongeng ayam jago? Ada yang tahu pesannya? Apa? Ada tahu baca apa? Nah, ayam jago nggak tahu pesannya ya. Di sini kalau kita sebelum melakukan bertindak atau melakukan sesuatu, kita harus lebih teliti dahulu ya. Nah, contoh di sini kita tadi habis cerita tentang ayam. Sekarang kita coba berhitung tentang ayam. Nah, di sini Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, di sini ada kelompok 1 sama kelompoknya berdua ya. Ada 2 kelompok. Satu kelompoknya ada berapa ayam jago? Ada 6. Nah, penulisan lambang bilangannya bagaimana? Banyaknya kelompoknya dulu, baru bilangannya di dalamnya. 2 kali sama dengan berapa? Ada yang tahu? 12. Pintar sekali, 12 ya. Nah, di sini kalau di bawah ini ada ayam jago yang dikelompokkan menjadi 6. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ada 6 kelompok ini yang masing-masing kelompok berisi berapa ayam jago? Ada 2. Penulisan lambang bilangannya bagaimana? Banyaknya kelompok dulu dikalikan isinya berapa? 6 kali 2 sama dengan berapa? 12. Betul sekali. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Karena sama-sama hasilnya 12. Nah, ini yang dinamakan sifat pertukaran pada perkalian atau sifat komutatif ya. Paham? Nah, sifat pertukaran komutatif selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contohnya seperti tadi ya. A kali B sama dengan B kali A. A dan B merupakan bilangan cacat. Nah, di sini coba mari kita terapkan dalam media kantong Doraemon. Nah, perhatikan ke depan semua. Di sini buku ini punya kantong Doraemon ya, ada gambar Doraemon. Nah, di sini ada media kantong Doraemon. Nah, Ibu sediakan Nah, misalnya
di sini ada dua kantong Doraemon, ya. Ada 2 kantong Doraemon. Nah, di sini ada 2 kantong Doraemon. Masing-masing kantong berisi 3 kelereng. Coba perhatikan. Masing-masing kantong yang berisi 3 kelereng. Nah, bentuk perkaliannya ada yang tahu tidak? Kalau setiap kantongnya berisi 3 kelereng, ada yang tahu bentuk perkaliannya? Nah, banyaknya kantong dulu. 2 kali 3. Betul sekali. Ada yang tahu jumlahnya berapa kelerengnya semuanya? 6. Nah, betul. Kalau di sini di sebelahnya Bu Penny punya 3 kantong Doraemon. Nah, di sini ada 3 kantong Doraemon yang masing-masing diisi Bu Penny 2 kelereng. Perhatikan. 2, 2, 2. Ya. Ada setiap kantongnya ada 2. Maka bentuk perkaliannya ada yang tahu? Iya, itu banyak kantongnya dulu. 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Pintar sekali. Nah, jadi ya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Nah, ini yang dinamakan sifat pertukaran atau sifat komutatif. Nah, sekarang Ibu lanjut ke gerak menirukan gerakan ayam, ya. Kita bergerak menirukan gerak ayam. Penny sedang mengamati tingkah laku ayam. Ayamnya ia senyum. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Coba semuanya berdiri menirukan gerakan tarian ayam, ya. 1, 2, 3. Teko, 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 tek. Anak ayam berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam anak ayam turun latih. Mati 1 tinggal 3. Anak ayam turun mati 1 tinggal 2. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam mati 1 tinggal 1. Anak ayam turun mati 1 tinggal induknya. Pintar sekali, ya. Nah, silakan duduk semuanya. Anak-anak dari sini tadi ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Tidak, ya? Nah, coba sekarang kita sebelum membentuk kelompok kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat.
sudah? Kelompoknya, ayo sini. Kamu maju ke depan, kamu kursimu Mas Akmal kan di sini. Ayo, silakan. Mas Akmal di sini, di kelompok sini. Sini, silakan kelompok sini Mas. Mas Akmal di sini boleh. Sudah? Mas Wahyu, kenapa? Ayo sudah ya. Sudah ya. Silakan ditentukan nama kelompoknya. Perjanjian ya ke kelompok hewan ya. Iya, gunakan nama hewan. Setiap kelompok ini Bu Penny bagikan LKPD juga bahan ajar juga media gelas plastik juga kelereng ya. Perhatikan. Halo, nah sudah setiap kelompok sudah pegang bahan ajar juga LKPD. Nah di situ Bu Penny sediakan kantong atau gelas plastik sama kelereng, ya. Coba nanti di kelompoknya ini jangan lupa diisi namanya dulu. Ada yang perlu ditanyakan kira-kira?
Dibaca langkah-langkahnya. Nah, disesuaikan dengan langkahnya ya. Coba. Di situ kan ada di LKS-nya tadi ada langkahnya. Ayo, sudah selesai semua? Nah, sudah ya? Coba ada siapa yang mau tampil presentasi terlebih dahulu? Ya, silakan, boleh? Silakan semuanya menghadap ke depan, temannya yang presentasi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Singa akan membacakan hasil diskusi. Tokoh dalam cerita dongeng ini adalah Ayam Jago. Ayam Jago berkokok malam hari karena mengira bulan adalah mata. Ayam burung hantu menertawakan Ayam Jago dan Ayam Jago pun malu. Gotong royong dibakar
gelas. Lalu berisi Berisi 2 kelereng. apa hasilnya? Nah, lanjut. Nah, semuanya ada dua kantong yang berisi 4 kelereng. liter. Maka hasilnya Jadi semua memperhatikan ya. Ayo perhatikan. 4 kali 2. Semuanya memperhatikan. Sama dengan 2 kali 4. Nah, jadi berapa enggak? Baca. Lihat ke depan. Lihat ke depan. 4. Jadi 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. oke, pintar. Sudah? Lanjut untuk semua kelompoknya berdiri untuk menarikan. Semua kelompoknya ya menarikan gerak itu. Ya sudah. Ayo. Nah, silakan berdiri maju ke depan sudah ke depan. Oke. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu. Mas, sebentar. Temannya belum kompak. Geser ke sana Mbak Kanza. Oke. Geser. Geser oh, Mas. Mafir. Nah, sudah yuk. 1, 2, 3. Lucu kemana mudik mencari bunga-bunga yang berayun asing. Tidakkah merasa lelah? Oke, terima kasih. Sudah Bu Pengi nilai. Belum kembali Mas. Sudah Bu Pengi nilai untuk sebagai nilai keterampilan ya. Nah, dari sini tadi yang kelompoknya yang sudah presentasi, ada yang tanya? Oke, silakan Mas Noval mau tanya. Ayo, silakan berdiri Mas Noval. Saya Noval Saya Nova dari kelompok kupu-kupu akan bertanya, ya. apa manfaat ayam bagi manusia, Bu? Oke, ada yang tahu nggak kelompoknya ini? Tadi kan cerita tentang ayam, Mas Noval kepingin tahu apa manfaat ayam bagi manusia. Ada yang tahu kelompoknya? Oke, silakan dijawab. Ayam banyak manfaatnya. Contoh, daging ayam digunakan untuk makan, telur untuk makan, bulu digunakan untuk membuat kok. Oke, betul sekali. Pintar. Jawaban yang tegas sekali. Ya. Tahu? Paham? Sudah tahu? Sudah puas ya? Nah. Dan ada yang tanya lagi juga? Sudah? Nah, oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Selanjutnya, kelompok yang sebelah sini ayo. Silakan tampil.
aku akan membacakan puisi. Tokoh dalam cerita dongeng yaitu ayam jago berkokok pada malam hari. Dia terbangun melihat bulan yang dikira matahari. Burung hantu datang dan menertawakan pesan moral yang ada dalam cerita dongeng yaitu tidak boleh gegabah sebelum ditindak. Untuk orang yang masih yang kedua tentang apa? Kalau orang yang menarik, silakan. Ayo, semuanya memperhatikan ke depan ya. Silakan ditulis, Mbak. Ini loh. Jadi 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Dari awal ada 2 kantong Ada 2 kantong yang berisi. yang berisi 4 lemon. Nah, 2 kali 5. 2 sama dengan 8. Lalu ada 4 kantong berisi 2 kelereng. Yaitu 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8 sama dengan 4 kali 2. Oke, pintar. Ayo silakan kelompoknya maju untuk menirukan gerak kupu-kupu. Ayo, kelompoknya maju semuanya. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana hilirmu mencari bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Hebat sekali. Belum kembali. Kita masih ada sesi tanya jawab. Nah, dari kelompok yang sudah tampil ini, adakah yang mau tanya? Oke, Mbak Naila silakan. Silakan berdiri, Mbak Naila. Nama saya Naila dari kelompok N. Saya akan bertanya, bagaimana sikap ayam jago? Nah, dalam cerita itu tadi bagaimana sikap ayam jago, ada yang tahu? Ceroboh. Wah, betul sekali. Ceroboh, gegabah ya, tidak teliti. Betul sekali. Nah, anak-anak harus tahu watak atau sifat yang dalam tokoh cerita ya. Nah, silakan. Ada yang tanya kembali? Ada yang tanya lagi? Sudah? Silakan duduk, beri tepuk tangan. Nah, anak-anak, dari presentasi ini tadi, lihat ke depan ya. Nah, anak-anak sudah menemukan ya sifat pertukaran perkalian. Anak-anak juga paham bagaimana sifat pertukaran perkalian itu. Tahu ya? Mulai dari, jadi hanya dibalik saja A kali B, B kali A, yang artinya nanti hasilnya sama ya. Nah, kalau tentang informasi tentang teks dongeng
waktunya apa, malam hari atau pagi hari? Ya, anak-anak harus paham. Dan pesan moral yang terdapat pada sebuah cerita dongeng pasti ada pesan moralnya, ya. Silakan untuk kembali ke tempat semula, ya, dikembalikan lagi tempat duduknya. Coba, apa kesimpulannya kita belajar hari ini? Tadi kita belajar apa saja? Sudah? Belajar tentang cerita dongeng, ya, cerita dongeng. Kita bisa tahu informasi yang ada dalam cerita dongeng. Yang kedua, kita belajar tentang sifat pertukaran perkalian. Juga kita bertanya tentang tahu dengan apa? Gerak dinamika tari, menirukan gerak hewan. Dari sini kira-kira anak-anak ada yang ditanyakan lagi apa tidak? Tidak ya? Masih semangat? Nah, coba kita tepuk semangat lagi. Berdiri. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Nah, coba Ibu Guru punya soal post-test. Silakan anak-anak untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan, gak perlu tergesa-gesa. Ditulis namanya sama nomor absen ya. Soal post-test sama soal yang di awal tadi. Jadi Ibu Guru pengen tahu pemahaman anak-anak setelah dikasih materi. Bu Guru sudah paham apa belum? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Disilang ya itu.
Sudah ya? Oke, silakan untuk masuk ke depan. Dikumpulkan ke depan. Sebentar, Ibu periksa terlebih dahulu ya. Nah, dari sini tadi sudah Ibu lihat ya, sudah Ibu periksa, banyak yang sudah mengerjakan sesuai ya, betul. Nah, ada beberapa ini Mas Nabil sama Mas Wahyu tidak tahu tentang gerakan dinamika mana yang lemah, mana yang kuat ya. Mohon Mas Wahyu dan Mas Nabil diperhatikan lagi ya. Juga ini Mbak Nora ini untuk perkaliannya, sifat komutatif itu hanya dibalik saja A kali B atau B kali A, seperti itu. Hanya dibalik saja ya, nanti yang hasilnya pasti sama ya. Nah, sudah bagus, sudah banyak yang nilainya bagus. Nah, sebelum menyanyikan lagu, kita tepuk semangat lagi ya. Ya, tepuk PPK aja dulu, tepuk PPK ayo. Berdiri, tepuk PPK. Serius. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, pintar sekali. Nah, coba kita nyanyi Cublek-cublek suwung. Anak-anak tahu nggak lagu daerah tentang cublek-cublek suwung? Tahu. Dari daerah mana itu? Ya, betul sekali, daerah Jawa ya. Cublek-cublek suwung. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu cublek-cublek suwung. Ayo. 1, 2, 3. Cublek. Ada yang tahu amanat yang terkandung dalam lagu daerah tersebut? Nah, amanat yang terkandung itu untuk mencari harta, janganlah kita menuruti hawa nafsu atau serakah. Jadi, semua kembali ke hati nurani yang bersih. Anak-anak ya. Nah, yuk untuk kita tutup pembelajaran
Terima kasih ya. Anak-anak senang gak belajar hari ini? Senang ya? Nah, ada yang sedih kah kira-kira? Tidak ya? Nah, sampai jumpa lagi. Kita bertemu besok. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.